Mungkin dia tidak berdoa lagi untuk keselamatan kita, tetapi semua kita bisa refresh dengan cara apa? Dengan salawat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau saya sebut janda banyak sekali ku ingat. Janda robek, janda tak gantung, janda tak pasti, janda impor, janda bolong, janda runtuh. Yang paling mengesankan ini di pikiran saya, janda tak pasti. Kata-kata itu saya pernah dengar dari salah seorang ustaz juga. Janda tak pasti maksudnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita, saya mau kaji rasa Pak ya, kaji rasa. Karena sekarang ini ada yang rasanya berkelebihan dalam kuantitas versi keduniaan. Namun dalam versi keagamaan, ketuhanan, rasa itu menipis. Jadi seperti perlakuannya hukum belah bambu. Rasa keduniaan ini semakin melambung ke atas, semakin rasa keakhiratan ini semakin menipis ke bawah. Sementara umur kita rasanya ini akan kita semakin panjang tetapi pendek. Karena Bapak Ibu duduk di sini, kita dalam keadaan sadar bahwa kita duduk dan beraktivitas. Tapi ruh kita itu sedang jam ke jam, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itu terus berjalan. Pernahkah kita merenungkan dan berpikir secara mendalam, menyiapkan waktu, momen-momen yang tepat, apakah di tengah malam, sepertiga malam, atau kapan saja kita merenungkan? Meskipun kita digerakkan oleh ruh kita, dengan didorong akal pikiran kita, yang dikuatkan dan dibenarkan oleh rasa kita, dalam jiwa kita, lalu kemudian kita berpikir bahwa ruh saya sedang berjalan pada satu titik pintu yang pasti terjadi, yaitu pintu kematian. Ruh kita ini sedang berjalan dan tidak pernah berhenti. Hitungan detik tak pernah berhenti. Terus menempuh perjalanan menuju satu titik itu tadi. Meskipun kita terdiam seperti ini. Karena kenapa? Kita disibukkan oleh persoalan-persoalan dunia. Kita dialihkan pikiran-pikiran yang fokus itu ke persoalan keduniaan. Yusuf Qaradawi lemahnya apa, hinanya itu karena dia keluar di tempat yang kotor. Tetapi dalam kajian tarekat khusus itu tidak kotor. Sesungguhnya di situ ini dengan cara apa kita beristinja. Istinjanya istinja yang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian tsumma sawwahu wa nafakha fi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi 3 bagian dari komponen tubuh kita ini yang berperang nanti berhadapan dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang pertama adalah setelah kita ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, min ruhihi, dari sebagian ruh Allah. Jadi ruh Allah yang digerakkan, ditiupkan ke dalam ubun-ubun kita, kemudian turun dari tubuh kita, kemudian sampai ke kaki kita. Ada 3 tahapan nih. Jadi tidak sekaligus ditiupkan ruh. Makanya juga nanti kalau orang mati ada prosesnya panjang, prosesnya singkat. Tapi jangan beruzan. Begitu prosesnya singkat, ada mengatakan tidak diproses. Ada juga mengatakan prosesnya panjang, lalu kemudian kita mengatakan bahwa orang ini setengah matinya. Jangan, siapa tahu kematiannya dia nikmati. Ada orang panjang tak 2 hari sakaratul maut. Tapi kita tidak bisa menjustis bahwa orang ini orang matinya susah. Siapa tahu 2 hari itu dia nikmati, karena puncak kenikmatan sesungguhnya itu, puncak kenikmatan ada pada proses pada proses sakaratul maut. Bagi yang meyakini dan memahaminya. Si serangan lihat buka mulutnya.
Justru jangan sampai dia sebut Kalau suami istri berhubungan Pak, terbuka mulutnya atau tertutup? Terbuka ya, mohon maaf. Yang belum beristri tidak usah dibayangkan. Terbuka ya. Jadi kalau ada orang mati terbuka mulutnya, berzikir. Adakah orang yang melafazkan kalimat Allah tertutup mulutnya? Perhatikan Pak. Tapi semua orang yang melafazkan kalimat Allah, apalagi menyebut dengan kalimat yang terpendeknya kalau ada orang mati terbuka mulutnya, ya jangan dikatakan siksa matinya. Karena kenapa teriak-teriak? Makanya ditutup. Orang menghadapi sakaratul maut juga ya tidak boleh sembarang Pak. Kasihan dia. Lakinu mautakum la ilaha illallah, seperti apa mengajarinya? Sudah di kerongkongan di sini nyawanya masih dibisikkan la ilaha illallah, bagaimana dia masih sebutkan? Makanya ada singkatan la ilaha illallah, Allahu huwa a, itu untuk mempermudah proses sakaratul maut bagi yang menghadapi sakaratul maut. Min ru'i wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian dijadikan pendengaran, penglihatan, absar wal af'idah, kemudian hati. Qalilan ma tashkur. Imam Syafi'i kan kita sudah pernah baca sejarahnya, kalau dia keluar rumah dia tutup kupingnya. Kalau dia mau ke pasar belanja atau keluar rumah dia tutup. Kemudian dia menundukkan pandangannya. Karena kenapa? Dia tahu hafalan saya, hafalan ratusan ribu hadis, hafalan ayat-ayat Al-Quran, kitab-kitab yang sudah tersimpan di dalam memorinya, itu bisa seketika hilang kalau dia mendengarkan cerita-cerita gosip yang tidak baik. Kalau kita dibuka telinga, bahkan ditempel di dinding untuk mendengarkan cerita tetangga. Bahkan sedikit saja tandanya enak, puas rasanya kalau didengar cerita kekurangannya orang. Ya Pak, ya Bu. Kalau di sini mungkin tidak ada, biasa saya dengar di kantor itu tandanya puas. Biasa saya tegur teman-teman. Puas begitu dengarkan cerita kejelekannya teman tak? Puas. Siapa yang kasih puas? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iblis setan pada lapisan dada hati pertama itu terus gencar untuk membisikkan. Iya, buka telingamu, ada itu cerita nanti rahasia yang akan membuat puas kamu. Itu telinga. Ini diperbaiki. Saya juga begitu. Makanya dikasih gempa-gempa sedikit dengarkan goncangan mau terjadi, keluarkan BKMG peringatan. Takut karena kenapa? Sudah kotor Pak. Saya juga begitu. Kalau baca BMKG, masih ada gempa susulan besar lagi, duk, oh ada lagi dosa. Jadi mendeteksi diri pribadi gampang. Kalau mau dideteksi bersih hati atau kotor, kali saya begitu. Mau marak-rakke boya. Dengarkan informasi, takut-takut, dak-dik-duk, oh ada lagi yang masuk tadi, ini tidak baik, ku dengar. Begitu juga kalau yang dilihat. Kalau mau deteksi hati kita bersih atau kotor, akan sholat khusyuk atau tidak, periksa penglihatan kita. Jadi ada dua pintu yang. Bagaimana dengan lisan? Lisan itu digerakkan oleh apa? Respon otak. Otak kemana? Ke hati. Hati kembali kemana? Ke panca indera. Tapi datangnya dari mana semua? Dari mata turun ke hati. Mata prosesnya cepat, hitungan detik lebih cepat daripada kecepatan cahaya, langsung turun di proses naik kembali. Apa yang didengar, apa yang dilihat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, makanya Al-Quran ini ada 3 wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit orang yang bersyukur. Ini syukur setelah saya kaji, ternyata ini makam tertingginya Rasulullah SAW. Bukan sabar dan ikhlas, karena sabar dan ikhlas menyatu, bertajalli kepada syukur. Ternyata sangat sedikit orang bersyukur. Sudah dikasih gaji, dikasih tukin, dikasih ini, masih juga tidak bersyukur. Ya Alhamdulillah masih ada, meskipun tukin 13 mungkin tidak ada lagi untuk tahun ini. Ya, bersyukur saja Pak. Karena kasihan, kemarin kami kunjung di salah satu daerah terpencil, biar pakaiannya robek-robek juga. Di situ lagi menambah rasa syukur. Jadi kalau mau meningkatkan rasa syukur, lihatlah orang yang selalu dibawa kita, tapi jangan merendahkan, tetapi kita bawa diri kita lebih rendah dari itu. Cara meningkatkan rasa syukur. Saya kira Bapak Ibu, ya saya sebenarnya ingin sekali berdialog, karena kalau saya berdialog, saya dapat ilmu. Kalau saya ceramah, saya tidak dapat ilmu. Jadi saya kalau banyak berdialog dengan orang, saya belajar. Dan itu yang paling saya senangi. Makanya saya senangi kajian. Karena banyak hal yang saya tidak tahu, itu saya peroleh dari pertanyaan dan penyampaian jamaah.